Ini relawannya berarti di sana seperti apa dari 24 total tadi? Oke. Eh, dalam proses Mhm. di Sahabat ini kita pertama awal memang yang kita latih adalah fasilitator desanya dulu. Oke. Jadi bersama manajer area juga di awal sebelum mereka melatih ke relawan dan koordinator relawan, jadi kita latih tentang kedaruratan bencananya atau disaster manajemennya seperti apa. Oke. Termasuk juga terkait tentang bagaimana menghadapi COVID itu seperti apa. Kemudian juga ada kita membentuk SOP-nya tadi bersama-sama di tingkat pusat, merancang standar operasional prosedur untuk kedaruratan bencana dan COVID. Jadi COVID di saat pada saat bencana kemudian ada COVID seperti itu. Oke. Apa sih SOP yang harus dilakukan? Jadi setelah mereka dilatih, kemudian mereka melakukan pelatihan ke bawah. Jadi merekrut awalnya mereka melakukan baseline dulu. Jadi baseline data, mencari data apa-apa saja yang ada di desa tersebut. Kapasitasnya seperti apa, kerentanannya seperti apa, kemudian ada apa saja dan segala macam, sumber dayanya, peta bencana dan segala macam kalau ada. Dari sana baru kemudian masuklah daftar-daftar nama-nama dari perwakilan-perwakilan dusun masing-masing ataupun RW setempat. Setelah terkumpul baru kemudian kita latih yang sama. Tapi pelatihan ini memang dilakukan oleh fasilitator desa, difasilitasi. Jadi bukan kita lagi di PP yang melakukan capacity building untuk mereka, untuk kesiapsiagaannya ataupun terhadap COVID-nya seperti itu. Jadi ada dua pelatihan beberapa pelatihan. Pertama pelatihan tentang siasat bencana, kemudian tentang COVID. Kemudian setelah itu jelang waktunya ada pelatihan tentang sistem informasinya. Oke, ada 3 berarti ya Mas ya? Iya, sistem informasi. Jadi kita dalam membangun sistem informasi bekerja sama dengan Esri, seperti itu. Jadi membuat platformnya, membuat sistem informasinya dengan menggunakan gadget. Oke. Memang salah satu kriteria relawan adalah bisa atau terbiasa menggunakan gadget, seperti itu. Karena memang relawan ini adalah relawan data dan informasi. Jadi misalkan pada saat kejadian bencana, misalkan ada gempa, ada apa, jadi mereka bisa mampu mengaplikasikan tadi informasi tersebut. Misalnya bencananya jenisnya apa, bantuannya seperti apa. Jadi semacam membuat sitrap laporan seperti itu. Jadi termasuk juga untuk melakukan kampanye-kampanye yang di masyarakat kayak gitu. Misalnya terkait tentang 3T-nya, tentang vaksinasi dan segala macam. Terus kalau sudah bagaimana, kalau belum seperti apa, seperti itu. Jadi memang semua kampanye yang dilakukan melalui HP seperti itu. Jadi setelah sudah dilakukan ke masing-masing yang ada di nomor handphone masing-masing, kemudian dilaporkan ke sistem informasinya. Jadi tercatat berapa jangkauannya yang ada dan segala macam seperti itu. Untuk kriterianya memang tidak ada kriteria. Artinya kita melibatkan semua unsur yang ada di desa, baik laki-laki, perempuan, termasuk disabilitas kayak gitu. Jadi ada beberapa desa yang memang untuk relawan disabilitasnya memang ada seperti itu ya. Jadi bukan hanya khusus laki-laki saja, karena ini memang terkait dengan informasi data. Jadi selama dia bisa menginformasikan apa yang terjadi di desanya nanti, meskipun dia disabilitas dia bisa gitu. Termasuk juga perempuan, ibu-ibu, ataupun perempuan muda dan segala macam seperti itu.